Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat puasanya. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 3. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi pada hari ini. Amin. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita nonton video pembelajaran tematik Ustazah hari ini. Silahkan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada percakapan. Udin dan Bu Guru sama teman-temannya mau pergi berwisata naik bis. Nah, tapi sebelum berangkat, Bu Guru bertanya nih, dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu nggak mengapa kita harus patuh dengan aturan? Nah, Udin menjawab, tahu Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing, kata Udin. Nah, Bu Guru bilang, hebat anak ibu, jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak, kata teman-temannya Udin. Siap Bu, iya Bu. Nah, itu adalah kenapa sih kita harus mematuhi aturan dalam perjalanan, aturan di dalam bis, karena untuk keselamatan kita sendiri, agar nanti kita pulang dengan selamat sampai rumah. Nah, apa aja sih aturan-aturan saat perjalanan dan saat di bis? Ini dia. Nah, di sini ada aturan keselamatan dalam bis. Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Apa saja ya? Yang pertama, naik ke dalam bis dengan tertib. Jadi jangan dorong-dorongan, jangan tarik-tarikan ya. Jadi naiknya biasanya bergantian. Yang kedua, duduk di kursi masing-masing dengan baik. Jadi jangan berebutan tempat duduknya, atau jangan lompat-lompatan, jangan sambil berdiri, jangan pindah ke tempat duduk yang lain, dari kursi ke kursi, naik lompat-lompat tuh nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus tertib duduknya yang baik. Nanti kalian bisa terjatuh atau bisa mual, biasanya muntah kalian karena pusing kalian naik perjalanan ini kan nggak aman dan nggak nyaman ya buat kalian. Terus selanjutnya adalah tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Nah, ini jangankan bis ya, mobil. Kalau kalian naik mobil, kalian juga nggak boleh tuh jendelanya dibuka, habis itu tangan kalian atau kepala kalian dikeluarkan tuh nggak boleh seperti itu ya. Takutnya nanti kena sama takutnya nanti terjatuh dari jendela, atau nanti kesenggol sama kendaraan lainnya ya. Hati-hati, makanya jangan sampai jalannya dibuka terus tangan kalian atau anggota tubuh kalian dikeluarkan. Dan selanjutnya adalah kalian harus berdoa terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan perjalanan, naik bis, naik mobil, atau naik apapun, kalian harus berdoa agar kalian selamat sampai tujuan dan selamat pula kalau kalian mau pulang lagi ke rumah. Seperti itu ya. Jadi kalian harus mematuhi aturan saat berkendara dengan baik. Oke? Nah, selanjutnya kita membaca aturan naik sepeda. Nah, pasti kalian suka nih bermain sepeda ya di rumah. Nah, bermain sepeda itu juga ada aturannya nih. Nah, seperti ini nih, Ustazah bacakan ya. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumahnya. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak Bayu. Pak Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Nah, Udin mematuhi aturan naik sepeda nih. Apa saja sih aturannya Udin? Udin naik sepeda dengan hati-hati. Nah, jadi kalian kalau naik sepeda nih harus hati-hati, jangan ngebut-ngebutan ya. Atau jangan
jangan buru-buru tuh naik sepedanya, pelan-pelan aja, santai ya. Terus ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Jadi kalau perhatikan jalanannya, jangan sampai ada benda-benda atau kan misalkan bawa barang itu bawa sesuatu juga hati-hati dibawanya, jangan sampai barangnya juga terjatuh. Jadi nggak usah buru-buru. Nah selanjutnya Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Jadi pakai ya alas kaki, sendal atau sepatu ya. Jadi harus dipakai, kan juga kalau naik sepeda juga seperti itu ya, karena biar gak sakit kakinya. Terus Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau naik sepeda atau jalan harus di sisi kiri, jangan di tengah-tengah, nanti ketabrak ya. Jadi harus di sisi kiri. Terus Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Jadi kalau kalian mematuhi aturan saat bersepeda atau saat berkendara lainnya, insya Allah kalian akan selamat sampai tujuan. Insya Allah kan tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Oke? Jadi kan harus mematuhi aturan saat berkendara, naik sepeda, naik mobil atau naik bis. Nah sekarang kita perhatikan yuk, di sini ada denah. Ya, ada denah letak-letak dari rumah-rumah Siti, ada rumah Udin, ada rumah Beni dan rumah yang lain ya. Nah, di sini Ustazah contohkan yang ada 2 ya. Misalkan rumah Siti terletak di jalan mana rumah Siti? Di situ di jalan Al-Hakim ya. Al-Hakim, di jalan Al-Hakim. Nah, kalau rumah Udin di mana terletaknya? Ya, rumah Udin kita lihat di denah, itu bisa kita lihat dia di situ jalannya ada jalan Wejon. Nah, sekarang Ustazah akan ingatkan lagi nih penggunaan tanda titik. Pertama, di awal kalimat ada rumah, R-nya huruf kapital ya, rumah R-nya huruf kapital karena itu awal kalimat. Nah, yang kedua, apalagi di situ ada huruf kapital? Ya, nama orang di situ menggunakan huruf kapital. Siti, S-nya huruf kapital. Udin, U-nya huruf kapital karena mereka itu adalah nama orang. Terus yang ketiga ada jalan. Nah, kalau yang di situ yang di atas jalannya nggak disingkat jalan, jadi nggak memakai huruf kapital J-nya. Tapi kalau yang di bawah yang rumahnya Udin itu memakai huruf kapital J-nya karena singkatan JL, singkatan ya. Jadi harus menggunakan huruf kapital J-nya. Yang selanjutnya ada W dan A juga huruf kapital karena nama tempat, nama jalannya. Hakim dan John juga sama ya, H-nya huruf kapital, J-nya huruf kapital karena itu adalah nama jalan atau nama tempat. Nah, sekarang sudah huruf kapital, penggunaan tanda titiknya? Ya, penggunaan tanda titiknya bukan di akhir kalimat saja nih, tapi kita lihat di situ. Penggunaan tanda titik itu juga memisahkan nama jalannya ya, atau singkatan, misalkan JL titik W titik John. Nah, itu menggunakan tanda titik. Nah, yang di atas jalannya nggak disingkat, jadi nggak usah memakai tanda titik ya. Jadi kalau ada JL titik W titik John titik. Nah, titik kenapa? Karena di akhir kalimat juga jangan lupa ya dikasih tanda titik. Jadi kalian sudah bisa menggunakan huruf kapital. Yang pertama masih ingat kan, di depan awal kalimat nama orang, dan sekarang ada nama jalan atau nama tempat. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada 5 kalimat. Yang pertama, hari Senin sore Udin diminta ibu membeli jagung bakar. H-nya itu huruf kapital. Nah, nama hari Senin kan, Senin itu kan nama hari. Nah, itu menggunakan huruf kapital juga. Senin, Selasa itu menggunakan huruf kapital sampai Minggu. Jangan lupa tanda titik di belakangnya. Selanjutnya, jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah ya. Yang huruf kapital apa? Huruf kapital jagungnya, J-nya ya huruf kapital karena dia di awal kalimat. Yang ketiga, ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Nah, ibu berpesan, I-nya huruf kapital ya karena awal kalimat. Terus Udin, U-nya juga huruf kapital karena nama orang. Dan terakhir Pak
Pak ya, Paknya P-nya huruf kapital, M titik Bayu ya. Kita di situ ada singkatannya M Bayu. Jadi harus pakai tanda titik di di akhir setelah singkatannya M titik Bayu. Oke? Karena mereka itu juga menggunakan huruf kapital juga karena itu adalah nama orang. Selanjutnya nomor 4, Pak M Bayu merupakan tetangga Udin ya. Kita bisa di situ P-nya itu menggunakan huruf kapital karena awal kalimat, M-nya nama orang atau singkatan ya. B-nya juga Bayunya itu B-nya juga huruf kapital karena nama orang. Udin juga U-nya besar karena nama orang. Jadi kalian sudah bisa lihat di sini ya contoh-contoh huruf kapital sama penggunaan tanda titik yang benar. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Di sini ada kalender ya. Kalau kalian misalkan tanya tanggalan atau hari apa, nah itu kalian bisa lihat di kalender. Nah, kalian harus tahu nih, dalam satu minggu itu ada 7 hari ya. Satu minggu itu ada 7 hari. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Karena satu minggu itu ada 7 hari. Nah, sekarang bagaimana sih kita menghitung misalkan 2 minggu berapa hari, 3 minggu berapa hari. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, satu minggu ada 7 hari. Jadi sekarang kita selesaikan yuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya ya. Ada 3 minggu berapa hari. Nah, ada cara yang pertama. Kalian boleh pilih nih caranya yang di atas atau yang di bawah, terserah kalian. 3 minggu sama dengan caranya bisa 1 minggu tambah 1 minggu tambah 1 minggu. Itu jadi 3 minggu ya. Berarti 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Jadi 7-nya ada 3 karena 3 minggu. Sama dengan berapa? Kalian hitung saja. 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21 hari. Atau kalian boleh nih dengan cara yang kedua. 3 minggu berapa hari? Jadi 3 minggu sama dengan 3 dikali 7, berarti 7-nya ada 3 kali. Jadi sama dengan 21 hari. Jadi kalian samakan jawabannya sama-sama 21 hari, tapi kalian boleh pakai cara yang di atas atau pakai cara yang di bawah. Nah, sekarang yang kedua nih, ada cara lagi. Yang B, 2 minggu sama dengan hari. Nah, sekarang soal yang kedua, 2 minggu sama dengan, kalian bisa pakai cara yang 1 minggu tambah 1 minggu. 1 minggunya ada 2 ya. Jadi 7 hari ditambah 7 hari sama dengan 14 hari. Oke? Atau pakai cara yang kedua, 2 minggu sama dengan berapa hari? Kalian boleh pakai 2 kali 7. 7-nya ada 2 kali ya, karena 2 minggu sama dengan 14 hari. Hasilnya sama kan? Sama-sama 14 hari. Jadi silahkan kalian bisa mengerjakan yang pakai cara atas atau pakai cara bawah, sama saja ya. Yang penting kalian memahaminya. Atau kalian punya cara lain, boleh juga kok. Jadi kalian jawabannya yang penting harus sama, yaitu 2 minggu sama dengan 14 hari. Nah, sekarang kita masuk nih ke soal ceritanya. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Nah, Udin berlibur nih selama 4 minggu. Berapa hari kah? Nah, berapa hari Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Nah, kalian bisa pakai cara di sini. Ustazah pakai caranya perkalian ya. 4 minggu sama dengan berapa hari? 4 dikali 7 sama dengan 28 hari. Atau bisa juga tadi pakai cara yang sebelumnya. Jadi 1 minggu tambah 1 minggu tambah 1 minggu tambah 1 minggu. Jadi 7-nya ada 4 ya. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan, pasti jawabannya sama, 28 hari. Jadi Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 28 hari. Mudah kan? Jadi mau soal cerita atau soal yang seperti tadi, kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, sekarang tadi masih ingat kan 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, sekarang kita balik. 7 hari berapa minggu? Ya, 7 hari sama dengan 1 minggu. Sekarang kita lihat di situ ya, ada 3 minggu sama dengan berapa hari. Kalian tadi bisa dengan cara 3 dikali 7 sama dengan 21. Dan sebelahnya lagi ada 4 minggu sama dengan hari. Berapa hari? Berarti 4 dikali 7 hari sama dengan 28 hari. Jadi kalau dari minggu ke hari itu kalian kalikan ya. Nah, yang di bawah
14 hari berapa minggu? Nah, kalau hari ke minggu itu berarti dibagi. Nah, jadi 14 dibagi 7. 14 itu artinya 14 hari. 7-nya itu kenapa 7 Ustazah? Karena ingat 7 7 hari sama dengan 7 hari ya. 1 minggu sama dengan 7 hari, berarti dibagi 7 sama dengan berapa? 2 minggu. Atau kalian bisa cari juga nih, 7 kali berapa hasilnya 14. Ya hasilnya 2. Oke? Terus yang sebelahnya ada 35 hari berapa minggu? Jadi 35 dibagi 7. Karena kenapa Ustazah dibagi? Karena hari ke minggu. Jadi dibagi 35 bagi 7 sama dengan 5 minggu. Atau bisa juga kalian dengan cara 7 dikali berapa hasilnya 35. Nah, berarti 7 dikali 5. Artinya 35 dibagi 7 sama dengan 5 minggu. Nah, sekarang kita masuk ya ke soal ceritanya. Benny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Benny dan keluarga berlibur? Nah, di sini dari hari ke minggu ya. Dia berlibur 14 hari berapa minggu? Nah, berapa minggu kita hitung? 14 hari sama dengan berapa minggu? 14 dibagi 7 sama dengan 2 minggu. Jadi Ibu Benny dan keluarga berlibur selama 2 minggu. Jadi seperti itu, mudah kan? Jadi kan harus berbanyak latihan dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, sekarang kalian perhatikan nih karya-karya di sini. Di sini adalah kerajinan yang terbuat dari kerang. Kerang itu adalah bahan alam ya. Biasanya kita temukan ada di pantai. Nah, di sini bisa buat bingkai foto, bisa buat kalung, bisa buat tempat tisu dan lain-lain ya. Jadi pasti barangnya bendanya pasti lebih menarik lagi nih kalau kita tempelkan pakai kulit kerang. Nah, sekarang kita lihat yuk cara membuat kerajinan dari kerang yang lain. Yuk kita lihat. Nah, di sini kan bisa menggunakan yang pertama kulit kerang, terus yang kedua kain flanel, yang ketiga kertas biasa ya, kertas HVS putih, terus lem dan bingkai foto. Nah, kan juga bisa perlengkapan lainnya, ada gunting, ada pensil dan ada penghapus. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini dia. Nah, yang pertama kalian buatlah pola gambar di dasar pada kertas. Jadi kan boleh nih kalau kalian mau buat seperti ini, bisa nih gambarnya terserah gambar seperti ini. Nah, atau mau gambar yang lain juga boleh. Terus yang kedua, guntinglah gambar di dasar yang kamu buat tadi. Jadi kalau kamu sudah buat gambarnya, kamu gunting ya, kamu gunting menggunakan gunting. Terus kerjakan dengan benar dan hati-hati. Jadi jangan sampai guntingnya salah ya. Nah, sekarang kita tahap selanjutnya. Selanjutnya kita bersihkan dulu nih kulit kerangnya. Terus yang kelima, tempelkan kulit kerang pada gambar yang kamu buat tadi. Jadi kamu tempelkan nih kerang-kerangnya di gambar yang sudah kamu buat. Wah, tadi sekarang nih ya sudah kelihatan ya gambarnya seperti itu, gambar boneka ya, seperti muka boneka. Oke? Selanjutnya kalian yang gambar yang sudah kalian gambar, terus sudah kalian gunting, sudah kalian tempel menggunakan kerang. Nah, kan sekarang tempel lagi nih di kain flanel ya. Kalian tempelkan gambar kalian di kain flanel menjadi dasarnya nih. Nah, di belakangnya tuh warna coklat kan kain flanelnya. Yang ketujuh, yang terakhir, kalian bingkai deh gambar kalian agar enak dilihat dan bisa dipajang di dinding kalian. Mudah ya cara membuatnya. Nah, selanjutnya sekarang kita buat karya dari kerajinan kulit jagung. Nah, kulit jagung juga termasuk bahan alam ya. Di situ ada contohnya, ada gambar kucing, ada gambar bebek, ada gambar ayam, gambar ikan, gambar pohon ya. Banyak sekali macam-macam yang bisa kita buat dari kulit jagung. Nah, bagaimana sih cara membuat kerajinan yang tadi itu sebelumnya yang kulit jagung tadi? Yang pertama, kita membutuhkan kulit jagung yang telah kering ya. Yang kedua, lem. Yang ketiga, kertas karton atau kertas HVS juga boleh, pokoknya sebagai alasnya. Yang kita alatnya juga perlengkapan, ada pensil, ada gunting, ada penggaris, ada penghapus. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, siapkan alat dan bahan secukupnya. Terus gambarlah pola tertentu sesuai
keinginanmu. Jadi kamu boleh gambar apapun di atas kulit jagung itu, gambar bebek, gambar ikan, gambar pohon, atau gambar yang lain. Terus setelah kamu gambar di atas kulit jagung tersebut, kamu gunting gunting gambar kamu sesuai garisnya ya, sesuai dengan gambar kamu tadi. Terus yang keempat, tempelkan pada gambar yang telah kamu gunting kertas karton. Jadi kamu tempelin di kertas karton. Jadi habis kamu gunting, kamu tempelkan di atas karton. Sudah deh jadi gambarnya. Pasti bagus nih gambarnya. Alhamdulillahirobbilalamin, video pembelajaran tematik Ustazah sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton videonya Ustazah sampai habis, dan mohon maaf kalau Ustazah salah-salah ya. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat murojaahnya, dan tetap semangat beribadahnya. Sampai jumpa, dadah.